Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, satu pernyataan, Luffy adalah super clone dari Joy Boy yang dikirim ke masa depan. Jadi ya, asumsi ini muncul untuk menyaingi asumsi ataupun teori ataupun apapun itu yang mengatakan kalau Luffy adalah time travel ke masa lalu sebagai Joy Boy. Hal ngaco harus kita imbangi pula dengan hal ngaco lainnya. Tapi di sini aku punya penjelasan, aku punya landasan teorinya, aku punya jawaban dari pertanyaan bahkan mungkin sanggahan kalian di awal menit ini. Pertama, kenapa klon? Kenapa nggak reinkarnasi? Di video sebelumnya, aku sebenarnya melakukan tes ombak. Dan benar, banyak dari kalian lebih setuju Luffy reinkarnasi Joy Boy daripada Luffy klonnya Joy Boy. Bahkan sampai ada yang mengaitkannya dengan Jin Mori. Tapi kalian lupa, ini One Piece, Ancient Kingdom yang berada di abad kekosongan itu dikenal dengan teknologi yang maju. Bahkan Vegapunk di Egghead yang udah wow banget begitu, Vegapunk sendiri bilang kalau saat ini teknologinya gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknologi yang dimiliki oleh Ancient Kingdom. Artinya apa? Kita seharusnya saat ini berbicara soal teknologi. Kita harus berbicara hal yang lebih teknik dan sistematik. Harusnya kalau sudah begini, udah berbicara begitu, gak akan ada satupun hal yang bisa terpikirkan atau bahkan tercetus soal reinkarnasi. Itu sudah beda alam. Jadi kenapa di sini aku berasumsi klon untuk menyamakan temanya dan hal yang dikenal dari Ancient Kingdom itu sendiri. Dan sekarang kita akan masuk ke akar masalahnya. Semua pemikiran ekstrim ini sebenarnya diawali karena diriku nggak terima Luffy ke masa lalu sebagai Joy Boy. Tapi di satu sisi, aku juga merasa kalau peran Vegapunk belum selesai. Maksudku, selama ini hal-hal untuk mengetahui Ancient Kingdom itu hanya berpatokan pada poneglyph ataupun mural ataupun ucapan daripada Clover. Tapi sebenarnya untuk di bagian tertentu, yaitu teknologi, udah di-spam oleh Oda Forcedo-nya melalui Vegapunk. Vegapunk itu mempelajari abad kekosongan, membaca semua dokumen Ohara di Elbaf bersama Saul. Beberapa teknologi yang saat ini di Egghead pada dasarnya banyak terinspirasi dari produk kuno dari Ancient Kingdom. Sebut saja Vega Force. Vegapunk pernah bilang kalau robot bernama Vega Force-nya itu benar-benar didasari dari karakteristik ataupun arsitektur dari Emmet. Kemudian ya, hal menarik lainnya, Vegapunk juga membuat klon ya. Bagi yang belum tahu, dan sepertinya memang banyak yang belum tahu padahal udah dijelasin di manga maupun di animenya, Stussy yang ini, yang ada di Egghead ini, yang ini ya, itu adalah klon dari Miss Buckingham Stussy yang sudah tua saat ini. Lalu Vegapunk yang pergi ke Ohara dan Elbaf juga merupakan klon dari Vegapunk, itu bukan asli. Dan yang klon ini itu saat ini ya dibawa lead ke Elbaf untuk dibangkitkan kembali. Tapi ya, untuk di bagian yang ini nggak ada bukti kalau ide klon tersebut diambil dari masa lalu dari Ancient Kingdom. Soalnya Vegapunk buat klonnya sendiri itu kan sebelum dia membaca semua dokumen Ohara di Elbaf. Maksudku, yang membaca dokumen Ohara di Elbaf adalah klonnya Vegapunk. Jadi secara dasarnya Vegapunk kepikiran membuat klon sebelum dia membaca semua dokumen Ohara. Walaupun sebenarnya masih ada chance kemungkinan hal itu dimana Vegapunk memikirkan klon dari Ancient Kingdom. Soalnya beberapa kali Clover emang sering mengunjungi Vegapunk di Pang Hazard bahkan mungkin sebelumnya. Namun ya, apapun itu, ada satu hal, ada satu adegan yang membuatku berpikir fix ini clue atau foreshadow dari
dari Oda. Saat flashback Kuma, kita melihat klon Stussy di sana bilang ke Kuma, manusia yang kehilangan kehendak bebas atau klon yang juga tidak punya kehendak bebas. Lalu Vegapunk langsung bilang ke Stussy, "Bacot Stussy, kau juga manusia sama seperti kami." Lalu di akhir arc Egghead, Edison memberikan perintah kebebasan kepada Stussy klon. Edison saat itu sangat tahu Stussy punya keinginan, dan adegan ini jelas memperjelas bahwa klon itu ya punya kehendak yang sama seperti manusia. Jadi, klon yang tingkat levelnya Vegapunk ini aja, klonnya benar-benar sudah seperti manusia pada umumnya. Tapi karena levelnya masih di Vegapunk, alias teknologinya hanya segitu, klonnya masih di tahap seperti boneka, alias tetap seperti itu rupanya, tidak menua atau tidak tumbuh. Sehingga bagaimana jika Ancient Kingdom dalam membuat klon itu berada di level yang lebih jauh dari Vegapunk? Klonnya benar-benar lahir dari bayi. Contoh kasusnya di dunia nyata, ada penelitian yang pernah dilakukan pada seekor domba. Dolly adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel tubuh, sel somatik hewan dewasa. Lahir sebagai anak domba, bukan sebagai domba dewasa. Keberhasilannya menjadi bukti bahwa sel orang atau hewan dewasa masih menyimpan informasi genetik lengkap untuk membuat individu baru yang sejenis. Dan benar ya, contoh kasusnya di One Piece itu adalah Seraphim, terutama Snake. Vegapunk menyadari sifat Hancock turun ke si Snake melalui DNA. Artinya sangat memungkinkan adanya super clone di One Piece ini. Jadi ya, jika kita bertanya-tanya kenapa Luffy sangat mirip dengan Joy Boy, bahkan mungkin sifatnya, dan bahkan membuat Imu teringat dengan Joy Boy itu sendiri, ya karena mungkin Luffy adalah super clone dari Joy Boy. Luffy benar-benar membawa DNA dari Joy Boy di dalam dirinya. Dan prediksiku nanti ya, setelah ditusuk oleh Imu, Luffy akan bersikap seperti Joy Boy. Soalnya si Snake ini aja butuh trigger ya untuk mengaktifkan perilaku jatuh cintanya kepada Luffy. Jadi adegan ditusuk ini adalah trigger Luffy akan bersikap seperti Joy Boy kepada Imu nantinya. Dan hanya Imu lah yang akan sadar nantinya dan membuat Imu keringat dingin bahkan ngompol mungkin di sana. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana ceritanya Luffy sebagai klonnya Joy Boy? Bukannya dia adalah anaknya Doragon. Jadi ya, pernyataan ini kita mulai dengan bahwa semua yang terjadi di 800 tahun yang lalu itu adalah persiapan. Semua yang terjadi di One Piece ini bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang benar-benar direncanakan. Yap, abad kekosongan terjadi di rentang tahun 900 sampai 800 tahun yang lalu. Artinya segala yang terjadi di 800 tahun yang lalu adalah penghujung dari abad kekosongan, yang artinya juga momen di mana Ancient Kingdom dikalahkan oleh Imu, dan momen juga di mana Ancient Kingdom melakukan persiapan untuk masa depan. Pertama ya, mural yang ada di Elbaf ini dikatakan replay dibuat di 800 tahun yang lalu. Mereka membuat kisah dunia 1 dan dunia 2 sebagai kisah yang mereka alami, lalu membuat dunia ketiga sebagai hal yang diramal untuk era yang akan datang. Di dunia ketiga kita melihat banyak figur di sana, sesuatu yang menurut Ripley tidak mungkin terjadi. Mereka bersatu seperti itu, dan perkataan Ripley itu sangat masuk akal. Menurutku, beberapa hal yang ada di mural di dunia ketiga mustahil berada di tempat yang sama tanpa janjian. Adanya Poseidon, Nika, bahkan Ancient Giant adalah sesuatu yang mustahil barengan kalau tanpa janjian. Jadi ya, di dunia ketiga ini menurutku adalah plan atau rencana yang dibuat mereka, yang dibuat aliansinya Joy Boy. Itu yang disebut sebagai hari yang dijanjikan. Menariknya, Devil Fruit Nika selalu kabur dari siapapun selama 800 tahun terakhir. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ragnir melindungi buaya Disney Hawk sampai seseorang yang sesuai muncul di depannya. Klan Kozuki membuat Poneglyph 800 tahun yang lalu, dan Nefertari menyebarkannya. Kemudian
Toki melompati waktu dari 800 tahun yang lalu untuk pergi ke Wano. Sementara Oden pernah bilang kalau Wano telah menunggu seseorang sejak 800 tahun terakhir. Bahkan Relik bilang kalau kami terlalu cepat. Semua aksi mereka itu adalah menunggu tepat di waktu yang telah dijanjikan. Pertanyaannya, apa yang dijanjikan? Dan lagi-lagi kukatakan kalau Vegapunk dan Egghead adalah foreshadow dari Oda. Egghead dan Vegapunk adalah bentuk dari kekalahan yang tidak kalah. Secara dasarnya, Egghead berhasil dihancurkan dan Vegapunk berhasil dibunuh. Tapi ketika Vegapunk dibunuh, justru siaran yang telah dipersiapkan Vegapunk tersiar ke seluruh dunia. Sehingga Tamagojiken, insiden telur, adalah istilah yang menyatakan kematian yang direncanakan. Jadi, hal yang sama menurutku terjadi juga kepada Joy Boy. Kematiannya bukanlah akhir. Kematian Joy Boy adalah trigger untuk masa depan. Sama halnya dengan Vegapunk. Sebelum Joy Boy mati, kemungkinan Joy Boy mempersiapkan super klonnya. Telur ini berisi super klonnya Joy Boy adalah time capsule yang kemudiannya dilempar ke masa depan oleh Toki. Sebagaimana Toki mengirim Momonosuke ke masa depan. Telur itu entah bagaimana ceritanya berada di kapal Roger, di mana Roger mendapatkannya masih belum dijelaskan oleh Oda Sensei. Yang jelas, Roger mendapatkan telur ini bukan di God Valley, bukan di Locktail. Apakah Roger mendapatkannya tepat di reruntuhan Ancient Kingdom? Ataukah? Namun ya, kita semua tahu Toki yang merupakan orang dari abad tersebut sempat berada di kapal Roger. Toki juga sempat mengatakan sesuatu yang menarik ketika Oden bertanya, Toki, apakah kau juga datang untuk mencari dari 800 tahun yang lalu? Kau mencari hari di mana dunia terbalik. Kalau begitu, kau lompatlah 20 tahun kemudian ke masa depan. Kau akan menemukannya. Tapi anehnya, di sini Toki malah menutup mulut Oden dan kemudian berkata kalau tujuannya sudah berubah sejak bertemu dengan Oden. Secara dasarnya, tujuan Toki berubah karena dia jatuh cinta kepada Oden dan punya anak dengan Oden. Tapi, bagaimana jika ternyata tujuan Toki berubah karena sebenarnya tujuan awalnya sudah terpenuhi? Toki sudah melihat telur itu aman di kapalnya Roger. Dan sampai detik ini, Oda tidak pernah menunjukkan bagaimana nasib telur ini kemudiannya setelah Roger the Pirate dibubarkan. Tapi teori liarnya di sini adalah telur itu yang mungkin bertepatan setelah Dragon melihat eksekusi Roger. Dragon menemukan telur itu dan kemudiannya tak lama dari situ telur itu atau time capsule tersebut pecah atau menetas dan muncullah seorang bayi hasil klon dari Joy Boy, dan itu nantinya adalah Monkey D. Luffy. Luffy adalah hasil dari Tamagojiken-nya Joy Boy. Dan di bajunya Luffy kita bisa melihat apakah ini foreshadow yang sangat jelas kalau Luffy memang korban dari Tamagojiken. Luffy adalah super clone dari Joy Boy yang dikirim dari masa lalu, yang ketika menetas ya, itulah awal dimulainya untuk menuju hari yang dijanjikan. 3 tahun kemudiannya Poseidon lahir. 2 tahun kemudiannya, setelah Poseidon lahir, Ragnir mengizinkan Loki makan buah iblis Nidhogg. 2 tahun setelahnya, Devil Fruit Nika membiarkan dirinya dimakan oleh Luffy. Dan ketika Luffy bertemu dengan Shirahoshi, paus-paus berteriak. Ketika Luffy bersama dengan Loki membuat Imu teringat masa lalu. Jadi semua ini benar-benar telah direncanakan untuk hari yang dijanjikan. Sebuah paket dari masa lalu, sebuah telur dari masa lalu, sebuah super clone dari masa lalu. Dan benar itu adalah Luffy. Dimana ya keuntungan teori liar ini? Pertama, Oda nggak harus memunculkan ibunya Luffy.
Pernyataan Oda soal ibu Luffy di tahun 2008 itu secara ciri-ciri yang disebutkan Oda benar-benar mengarah ke dandan. Sementara keterangan Oda di tahun 2020 saat Mayumi Tanaka yaitu voice actor Luffy bertanya kepada Oda, kenapa sosok ibu Luffy tidak pernah muncul? Oda menjawab, aku ingin memulai cerita petualangan seorang anak laki-laki. Anak-anak biasanya sangat terikat dengan ibunya. Jika ibunya ada dalam cerita, petualangan itu tidak akan bisa berjalan dengan bebas. Jadi aku sengaja menyingkirkannya. Nah, kalau teori tadi itu benar, Luffy adalah super clone dari Joy Boy. Oda Sensei benar-benar gak perlu menunjukkan ibunya Luffy. Kenapa super clone Joy Boy yaitu Luffy malah ras manusia? Kan aneh. Tentu saja tidak. Justru itu akan memperkuat kalau Joy Boy adalah Buccaneer, yaitu ras campuran giant dan manusia. Dan mereka di 800 tahun yang lalu juga memprediksi begitu, kalau Nika di masa depan bukanlah giant atau seukuran giant.